Episode 471. Aku, Joshua, dulu keluarga kami yang menyuplai bahan obat-obatan ke aula Singlin yang dibuka kakek Herman, kata Joshua sambil menunjuk diri sendiri. Kakek Herman akhirnya ingat dan merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan kenalan dekat di ibu kota. Dasar kamu, datang ke ibu kota juga tidak mengabari aku. Kalau aku tahu, aku pasti menjemput kamu. Joshua meninju dada Jensen. Persahabatan antara mereka berdua sangatlah akrab. Aku memang lupa. Jensen juga ikut bersemangat menceritakan kembali kisah masa kuliah mereka dulu. Aduh, kalau aku tidak berjumpa denganmu, aku pun sudah lupa. Sejak aku pergi dari kota Asmenia, sudah jarang bertemu teman kuliah dulu. Di ibu kota ini hanya ada satu teman kita dulu. Oh ya, kebetulan anak itu sudah akan menikah, ucap Joshua dengan kesal. Aku pernah gabung grup WhatsApp alumni, tetapi karena membosankan, aku pun keluar dari grup. Jensen teringat dengan acara reuni di kota Asmenia. Joshua, orang ini adalah Jensen, kan? Wanita di sebelah Joshua menyela percakapan mereka berdua. Benar, dulu kami teman sekelas dan dia adalah sahabatku yang baik. Setelah Joshua menjelaskan, dia melihat Jensen lagi dan berkata, Jensen, ini Kathy yang kelas sebelah itu. Jensen menatap wanita itu dan sedikit ingat dengan wajahnya yang terasa tidak asing. Namun, Kathy saat itu masih sangat polos dan belum berubah seperti sekarang. Tubuhnya dipenuhi berbagai produk mewah meskipun bukan barang kelas 1, tetapi tetap berkelas. Saat kuliah dulu, Joshua memang sudah jatuh hati kepada Kathy. Akan tetapi, Joshua berulang kali ditolak Kathy. Ternyata sekarang mereka berdua sudah jadi pasangan kekasih. Ternyata Jensen. Kathy akhirnya ingat. Setelah itu, Kathy juga menyapa kakeknya Jensen dan keluarga dengan sopan. Pelayan menyerahkan makanan sisa yang sudah dibungkus untuk dibawa pulang lalu berjalan pergi. Kathy memandang hina Jensen sekeluarga karena membungkus makanan sisa untuk dibawa pulang. Kathy melihat bungkusan makanan sisa itu dan wajahnya yang terlihat sopan berubah menjadi sombong. Awalnya, Kathy mengira Jensen punya kehidupan yang bagus di ibu kota sehingga dirinya bersikap sopan. Namun, karena melihat makanan sisa itu dibungkus pulang, Kathy beranggapan hidup Jensen di ibu kota cukup susah. Melihat pakaian kakek Herman yang terkesan kuno dan kampungan, Kathy semakin yakin dengan pandangannya terhadap Jensen sekeluarga. Joshua, kamu ngobrol dulu, aku pergi ke sana mau makan dulu. Karena malas meladeni pembicaraan, Kathy pergi duduk ke meja lain. Kakek Herman sekeluarga sontak kaget melihat perubahan sikap Kathy yang begitu cepat. Jensen, tak usah hiraukan dia. Dia memang seperti itu sifatnya. Joshua sadar dengan suasana yang menjadi canggung dan mencoba mengembalikan suasana. Kathy tiba-tiba berhenti sejenak dan berkata dengan sinis, Joshua, kamu bilang sifatku seperti apa? Dasar kamu ini, harta keluargamu ludes di tangan kamu. Bukannya pergi berkenalan dengan orang kaya lain, kamu malah sok akrab dengan temanmu yang tidak berguna ini. Pasti dia sedang ingin pinjam uang, kan? Aku kasih tahu kamu, kalau kamu masih seperti ini, maka cepat atau lambat aku pasti berpisah denganmu. Joshua menundukkan kepala tak bersuara dengan badan gemetaran. Kakek Herman sekeluarga merasa marah dengan perkataan Kathy. Mereka tidak merasa hendak meminjam uang kepada Joshua atau kawan palsu seperti yang dituduhkan Kathy. Setelah Kathy pergi, Joshua langsung minta maaf kepada Jensen. Jensen, mohon maaf atas kejadian memalukan tadi. Tidak apa-apa. Jensen tidak peduli dan menggelengkan kepalanya. Tadi dia bilang harta keluargamu sudah ludes, tapi aku ingat kondisi keuangan keluargamu sangat baik. Ini, setelah ayahku meninggal, bisnis keluarga kami juga merosot ditambah lagi kami membuka perusahaan baru yang butuh banyak pengeluaran. Pengelolaan perusahaan juga sangat jelek sehingga rugi setiap bulannya. Tekanan pun sangat besar. Buka perusahaan baru? Ya, itu perusahaan Kathy yang kelola, tapi aku yang memodalinya. Mendengar ini, Jensen mengerutkan kening dan merasa bahwa Kathy telah menipu uang Joshua. Apalagi, harta keluarga Joshua juga sudah terkuras habis sehingga sikap Kathy terhadap Joshua kian buruk. Apa kamu yang mengurus keuangan perusahaan? Tanya Jensen. Tentu saja bukan, Kathy yang buka dan kelola, aku hanya mengurus masalah modal, ucap Joshua sambil menggelengkan kepalanya. Berapa banyak modal yang kamu keluarkan? 80 juta yuan. Joshua berkata demikian sambil menghela napas.
Jensen sontak terkejut karena jumlah kekayaan keluarga Joshua diperkirakan hanya sejumlah itu dan tampaknya harta keluarganya itu benar-benar ludes semua. Joshua, cepat datang kemari. Saat ini, terdengar suara Kathy. Apa gunanya kamu kenal dengan orang-orang miskin? Kalau kamu hebat coba pergi berkenalan dengan orang kaya sana. Joshua dan Jensen saling bertukar kontak telepon. Setelah itu, Joshua bergegas pergi menghampiri Kathy. Jensen tiba-tiba merasa empati terhadap Joshua. Saat pertama kali menikah dengan orang keluarga Lawrence, Jensen juga mendapat perlakuan yang sama seperti Joshua. Tentu saja, Elena dan Kathy sudah lumayan baik karena mereka berdua selalu setia kepada pasangan. Aduh, Joshua. Kakek Herman menghela napas dan sepertinya dia sudah paham sesuatu. Keluarga wanita itu harusnya biasa-biasa saja, tetapi karena dia tahu Joshua terus mengejarnya sehingga dia pun memanfaatkan Joshua dan menipu uangnya. Joshua terlalu bodoh. Sofia bahkan menggelengkan kepala kemudian ikut menimpali Jensen. Jensen, kamu kan teman kuliah dengan Joshua dulu. Kenapa kamu tidak mengingatkan Joshua? Bagaimanapun juga, aku ini orang luar. Selain itu, kami sudah lama tidak berjumpa sehingga aku tak berani menasihatinya. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tahu Joshua belum tentu akan mendengar nasihatnya. Apalagi, Kathy adalah cinta pertama Joshua dan bidadari di hatinya. Kamu memang tidak berguna. Gara-gara kamu aku melewatkan kesempatan penandatanganan kontrak. Kamu sekarang malah berkenalan lagi dengan orang-orang miskin itu. Kamu memang sulit menjadi orang sukses. Kamu sudah janji akhir tahun ini kita menikah. Apa kamu punya uang untuk menikahiku? Kalau tidak ada, lebih baik. Jual saja rumah warisan ayahmu itu. Meskipun duduk berjauhan, suara teriakan Kathy yang memarahi Joshua masih terdengar jelas. Saat ini, beberapa orang masuk ke dalam restoran. Seorang pria yang berpakaian jas oranye berjalan di depan dengan memakai jam tangan mahal. Tampangnya tampak sangat genit. Penampilan pria itu mirip orang kaya dari keluarga terpandang. Loh, bukankah ini Tuan Joshua? Pria itu menoleh sebentar ke arah Joshua dan menertawakannya lalu berjalan pergi. Joshua pun sangat marah melihat pria itu. Aku sudah lama tidak berjumpa denganmu. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku dengar ayahmu baru meninggal 6 bulan lalu. Bisnis keluargamu juga sudah bangkrut, kan? Apakah kamu kekurangan uang? Kalau memang kekurangan uang, kamu boleh ikut denganku, bagaimana? Ucapan pria itu semakin keterlaluan seperti sedang mengolok-olok Joshua. Tuan muda Jerry. Joshua buru-buru menyapa. Aku tadi tanya kamu. Kenapa kamu tidak jawab? Apa kamu meremehkanku? Tuan muda Jerry ini berkata demikian sambil menyipitkan mata. Aku mana berani. Joshua buru-buru berdiri dan menjawab sambil tersenyum. Jensen yang berada di kejauhan langsung mengerutkan kening. Saat masih kuliah di kota Asmenia dulu, Joshua memiliki karakter yang keras. Jangankan teman seangkatan, kakak senior pun tidak ada yang berani mengganggunya. Tak disangka, dia begitu kasihan sekarang. Kalau kamu tidak berani, coba kasih senyuman kepadaku. Tuan muda Jerry mengangkat dagu Joshua. Joshua pun langsung tersenyum. Tuan muda Jerry mengerutkan kening dan menepuk wajah gemuk Joshua. Apakah ayahmu mengajarimu tersenyum seperti ini? Tampakkan gigimu saat senyum. Kalau begini, kamu hanya tersenyum di luar, tapi tidak di dalam. Sepertinya, kamu tidak senang denganku. Aku mana berani cari masalah dengan Tuan muda Jerry, ini aku tersenyum. Joshua buru-buru menampakkan giginya dan menuruti perkataan Tuan muda Jerry. Keluarga Tuan muda Jerry sempat berbisnis dengan ayah Joshua dulu, tetapi karena konflik sepeninggal ayah Joshua, dia selalu menghina Joshua. Haha, kamu benar-benar seperti seekor anjing. Siapa suruh dia tidak punya uang? Di ibu kota, orang yang tidak punya uang tidak akan punya kedudukan. Orang-orang di belakang Tuan muda Jerry tertawa berulang kali. Episode 472. Seluruh orang di restoran juga memandang Joshua. Beberapa orang menertawakannya, beberapa orang bersimpati padanya. Ada juga yang merasakan hal serupa dengan dirinya. Dimanapun dan kapanpun itu, seorang pria akan kehilangan martabat saat dirinya tidak punya uang. Ini pacarmu, kan? Dia cantik. Katakan padaku apa pekerjaan dia?
Tuan muda Jerry tiba-tiba melirik Kathy dan duduk di samping sambil memeluk pinggang Kathy. Hai cantik, aku Jerry Harper, boleh dibilang seorang tokoh terkenal di ibu kota. Di bawahku ada 8 perusahaan, villa dan rumah mewah. Kamu mau ikut denganku? Jika kamu itu adalah bos perusahaan, maka aku bisa langsung membuat perusahaanmu masuk 100 besar perusahaan top di Huaxia. Namun, jika kamu hanya seorang karyawan, maka aku bisa kasih kamu gaji 100.000 yuan per bulan. Tuan muda Jerry menggoda Kathy yang lumayan centil sambil tertawa. Halo, Tuan muda Jerry. Kathy tersenyum manis dan tidak merasa jijik. Bagus sekali. Senyumanmu itu jauh lebih indah dibandingkan senyuman pacarmu si pecundang itu. Ayo mari, kita bersulang. Tuan muda Jerry menuangkan minuman sendiri lalu meneguknya. Setelah itu, dia menuangkan minuman untuk Kathy dengan gelasnya tadi. Terima kasih, Tuan muda Jerry. Kathy bahkan tidak berpikir panjang dan langsung meneguk habis minuman itu. Kathy berani meminum langsung dengan gelas bekas pria itu. Ini juga berarti dia sedang berciuman dengan pria itu. Melihat Tuan muda Jerry sedang menggoda pacarnya, Joshua sontak marah dan berkata, Tuan muda Jerry, dia adalah pacarku. Plak. Tuan muda Jerry lantas berdiri dan menampar wajah Joshua hingga pipinya yang gemuk itu terus bergetar. Apa masalahnya bila dia adalah pacarmu? Apa minum segelas saja tidak boleh? Boleh saja, tapi... Joshua tidak berani membantah dan hanya ikut tertawa. Bagus. Pelayan, ambilkan aku 15 botol arak putih tradisional. Tuan muda Jerry berteriak kepada pelayan. Setelah pelayan membawakan arak putih tradisional itu, Tuan muda Jerry menuangkannya ke satu gelas dan menepuk paha Kathy sambil berkata, cantik, habiskan minuman ini. Kalau kamu habiskan, aku janji akan berbisnis denganmu, setuju? Melihat tangan Tuan muda Jerry meraba paha Kathy, mata Joshua berubah merah. Ya, tentu saja, dengan senang hati. Kathy dengan senang hati mengambil gelas itu dan meminumnya. Kathy. Joshua merasa cemas dan sekali lagi mengingatkan, Tuan muda Jerry, dia itu pacarku. Mohon jaga martabatku. Martabat? Tuan muda Jerry mencibir, martabat apa yang kamu miliki sekarang, Joshua? Apalagi, pacarmu sendiri tidak menolak. Kamu jangan ribut. Joshua, kamu jangan ribut lagi, kamu pulang dulu, aku mau minum beberapa gelas bersama Tuan muda Jerry. Amarah Joshua semakin memuncak karena Kathy malah membela Tuan muda Jerry. Setelah selesai minum, dia menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri dan berkata dengan lembut, Tuan muda Jerry, menurutmu aku masih harus minum lagi? Haha, aku paling suka wanita pintar seperti kamu ini. Apa pekerjaanmu? Kalau kamu menganggur, ayo kerja di perusahaanku. Aku gaji kamu 100.000 yuan sebulan, ucap Tuan muda Jerry sambil tertawa keras. Tuan muda Jerry, aku punya perusahaan fashion design. Kebetulan sekarang aku belum punya mitra bisnis, apa Tuan muda Jerry berkenan? Kathy terus berbicara karena dia tahu Tuan muda Jerry ini juga bukan orang sembarangan. Dia pikir jika dirinya bisa membuat Tuan muda Jerry senang, maka kontrak besar akan mudah didapatkannya. Tidak masalah, aku kebetulan kenal banyak orang di bidang fashion design. Aku bisa saja memberimu kontrak jutaan yuan, itu bukan masalah besar bagiku. Tuan muda Jerry tersenyum dan berkata, tentu saja, itu juga tergantung kamu wanita cantik ini bisa melakukannya atau tidak. Sambil berkata demikian, tangan Tuan muda Jerry terus meraba paha Kathy bahkan semakin kurang ajar. Joshua tak berdaya dan terpaksa hanya bisa berkata dengan cemas, Kathy, kamu jangan tertipu, dia ini seorang tuan muda yang gemar wanita. Joshua, diam kamu. Kalau kamu tidak bisa bantu perusahaanku, pulang saja kamu. Dasar tidak berguna, teriak Kathy. Tuan muda Jerry memandang Joshua dengan hina, apa kamu tidak senang? Aku kasih tahu kamu, jangankan hanya minum, mau pacarmu itu menemaniku pun, kamu tidak punya hak ikut campur. Setelah berkata demikian, Tuan muda Jerry memandang wajah Kathy dan berkata, cantik, benar tidak? Tentu saja, aku juga belum menikah dengannya. Dia tak punya hak untuk mengaturku. Lagi pula, kalaupun aku sudah menikah dengannya, aku punya hak untuk mengurus bisnisku sendiri, ucap Kathy sambil tersenyum dan menganggukkan kepala. Bajingan. Bangsat. Joshua akhirnya tak bisa menahan emosi lagi. Joshua langsung mengambil botol arak putih tradisional yang ada di meja dan memecahkannya ke kepala Tuan muda Jerry.
Prak! Botol arak itu pecah dan isinya mengalir membasahi kepala Tuan Muda Jerry. Kamu berani memukulku? Jerry memegang kepalanya sendiri dan tiba-tiba berdiri, pukul dia sampai mati. Beberapa orang anak buah Tuan Muda Jerry mengambil kursi dan menghantamkan ke arah Joshua. Buk! Joshua babak belur dihajar mereka. Kepalanya terluka parah dan lengannya juga terkilir. Kathy hanya menyaksikan kejadian ini. Dia tidak membantu Joshua dan malah mengeluh bahwa Joshua telah mengacaukan urusan bisnisnya. Ada darah. Tuan Muda Jerry menyeka kepala dengan handuk. Dengan emosi yang tak tertahankan, Tuan Muda Jerry juga maju menendang dada Joshua. Duh! Joshua terpelanting ke belakang. Tuan Muda Jerry tiba-tiba mengambil botol minuman di atas meja dan menghampiri Joshua. Hari ini aku pasti akan pecahkan kepalamu. Tuan Muda Jerry mengira dengan botol minuman itu sudah bisa memecahkan kepala Joshua. Namun, kejadian berikutnya tidak sesuai skenario. Tiba-tiba seseorang datang memegang botol minuman yang hendak dihantamkan ke kepala Joshua. Orang itu kemudian menendang Tuan Muda Jerry hingga terjatuh dan menghancurkan beberapa meja serta kursi. Jensen. Joshua mengira dirinya sudah pasti habis. Namun, setelah mengangkat kepalanya, dia baru sadar ternyata orang yang berdiri di samping membantunya itu adalah Jensen. Siapa kamu berani-beraninya ikut campur urusan bisnisku? Setelah dipapah oleh anak buahnya, Tuan Muda Jerry menatap Jensen dengan marah. Jensen mengabaikannya dan membantu Joshua berdiri. Tuan Muda Jerry, jangan segan dengan dirinya. Dia itu teman kuliah dengan Joshua. Dia datang dari kota Asmenia. Kathy tiba-tiba berteriak lagi dan menunjuk Jensen. Kamu cepat minta maaf kepada Tuan Muda Jerry, kalau tidak maka kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kathy merasa sangat kesal. Awalnya, Joshua membiarkan Tuan Muda Jerry memukulinya, dan segalanya berlalu begitu saja. Akan tetapi, teman sekelas Joshua ini malah ikut campur dan semakin menambah kemarahan Tuan Muda Jerry. Kathy tidak mengkhawatirkan Jensen. Dia hanya takut Jensen merusak rencana bisnisnya dengan Tuan Muda Jerry. Hei bocah, kamu berani menendangku? Kamu tidak tahu keluarga Harper di ibu kota ini keluarga yang seperti apa? Tuan Muda Jerry memegang dadanya dan berjalan mendekat dengan wajah bengis. Di ibu kota ini, kami keluarga Harper adalah penguasa. Raja Surgawi sekalipun tidak berani mencegahku walau aku membunuh MU. Jensen menggelengkan kepalanya. Status keluarga kaya dan berkuasa masih berada di bawah keluarga elit. Kalau saja ada orang keluarga elit yang mendengar perkataan Tuan Muda Jerry ini, dia pasti akan dibuat minta ampun dan bersujud di depan mereka. Jensen, kita lupakan saja masalah ini. Kakek Herman berteriak karena khawatir Jensen akan membuat masalah besar. Meskipun mereka tidak kenal dengan keluarga Harper, tetapi mendengar kata kaya dan berkuasa saja, mereka pun sudah takut. Jensen, aku telah membuatmu terlibat, kamu pergi saja dulu. Joshua juga takut Jensen akan terlibat. Joshua paham betul betapa menakutkannya keluarga Harper. Ayah Joshua meninggal juga karena tak tahan dengan perbuatan keluarga Harper ini. Dalam berbisnis di ibu kota, terkadang tidak hanya diperlukan uang, tetapi juga diperlukan koneksi dan kekuasaan. Pergi? Kamu pikir dia bisa pergi? Aku sudah peringatkan, hari ini kalian berdua harus berlutut kalau masih ingin keluar dari tempat ini. Wajah Tuan Muda Jerry terlihat menakutkan. D473. Joshua, biarkan teman sekelasmu itu yang selesaikan masalah ini. Keluarga Harper bukan lawan kalian. Cepat berlutut minta maaf. Lebih baik turuti permintaan Tuan Muda Jerry daripada masalah semakin besar, kalian bakal lebih rugi. Kathy pun berkata dengan sinis melihat mata Jensen yang penuh kebencian. Kathy menganggap Jensen orang kampung yang gemar membuat masalah ini miskin dan tidak punya kekuasaan. Jensen menatap Tuan Muda Jerry dan menggelengkan kepalanya, minta maaf ke dia. Apa pantas? Kathy semakin kesal melihat Jensen masih tidak mau mengalah. Tuan Muda Jerry terlihat semakin marah dan telah sampai pada batas kesabaran. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kamu ulangi apa yang kamu katakan tadi. Jensen tidak bersuara, tetapi malah terus menatap ke atas meja dan tiba-tiba berkata, di sini ada 15 botol arak putih tradisional yang kamu pesan. Begini saja, kamu minta maaf kepada temanku dan habiskan arak putih ini semua. Aku pasti akan mengampunimu. Apa?
Semua orang memandang dengan terkejut. Kathy bahkan lebih terkejut lagi melihat Jensen berani berkata seperti ini. Masalah pun menjadi semakin besar. Sepertinya, ini semua tidak bisa hanya diselesaikan dengan berlutut meminta maaf lagi. Tuan muda Jerry tersenyum sinis sambil memandang minuman yang ada di meja. Kamu suruh aku minum habis itu semua. Sekarang aku tiba-tiba berubah pikiran lagi. Kamu tidak hanya harus meminum habis minuman itu. Kamu juga harus memecahkan 15 botol arak putih itu dengan kepalamu, ucap Jensen sambil menganggukkan kepala. Bunuh dia. Tuan muda Jerry tidak bisa lagi menahan amarahnya dan langsung berteriak keras. Seluruh anak buahnya yang berwajah bengis mengeluarkan senjata dan menyerang Jensen. Keluarga Harper adalah keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota. Mereka terkenal dengan karakter keras dan tidak mudah diajak berkompromi. Mereka sering membawa senjata kemana-mana. Tak jarang, mereka juga membunuh beberapa orang lemah. Mereka tidak takut hal ini diketahui publik karena mereka selalu punya cara untuk menutupi kejahatan mereka. Gubrak. Namun, sebuah kursi tiba-tiba terbang dilempar. Tenaga lemparan itu pun sangat kuat dan menerjang beberapa anak buah Jerry hingga terluka. Keluarga Harper memang sudah tidak menghargai hukum. Orang-orang yang tidak tahu bisa saja menganggap keluarga Harper tidak pernah melakukan kejahatan. Dua orang wanita cantik tiba-tiba berjalan mendekat. Kami keluarga Harper memang sering menutupi kejahatan. Kamu tidak senang? Beraninya kamu ikut campur urusan keluarga Harper, dasar tidak tahu diri. Jerry semakin marah dengan provokasi yang dilakukan Jensen dan dua orang wanita itu. Habisi mereka. Jerry menunjuk kedua orang yang tiba-tiba masuk itu, tetapi menatap mereka berdua dengan terkejut. Kesan pertama, kedua wanita ini sangat cantik. Kesan kedua, dia kenal dengan salah satu wanita ini. Nona Amanda. Suara Jerry bergetar. Meskipun keluarga Harper adalah keluarga kaya dan berkuasa di ibu kota, tetapi mereka masih takut dengan 8 keluarga elit. 8 keluarga elit menguasai bidang politik, militer dan bisnis. Keluarga Harper sama sekali tidak berani melawan mereka. Wanita cantik itu adalah Amanda Carson, putri keluarga Carson. Dia memiliki karakter yang keras bahkan putra keluarga kaya di ibu kota pun tidak ada yang berani mengganggunya. Selain itu, yang lebih mengerikan lagi adalah dua orang kakak Amanda. Satu adalah perwira tinggi militer dan satunya lagi adalah dewa perang. Bunuh aku? Coba kamu pulang tanyakan ke keluarga Harper, apakah mereka berani berbicara denganku? Amanda berjalan mendekat dengan nada bicara yang sinis. Jensen pun terkejut. Dia sudah meminta panah dan kawan-kawan datang membantu. Tanpa diduga, Amanda juga datang. Tuan muda Jerry, apakah dia itu istrimu? Kamu takut dengan istrimu? Kathy merasa cemburu dan khawatir wanita ini akan merebut hati Jerry. Istri? Kamu gila. Jerry berbalik dan menampar Kathy. Meskipun Jerry menyukai Amanda, tetapi dia sendiri juga tahu kalau Amanda ini tidak mudah dikendalikan oleh pria biasa. Kathy merasa malu dan tak berani bersuara. Beraninya kamu cari masalah dengan tuanku, bukan, dengan bosku. Cepat berlutut minta maaf kepada bosku. Amanda awalnya ingin menyebut Jensen dengan panggilan tuannya, tetapi dia mengubah panggilan tersebut. Bos? Apa dia pantas? Jerry merasa telah salah dengar karena tidak mungkin Joshua dan Jensen bisa berkenalan dengan putri keluarga Carson. Kamu tidak mau minta maaf? Amanda langsung mengambil botol arak putih yang ada di meja dan menghantamkannya ke kepala Jerry. Prak! Botolnya pecah menghantam kepala Jerry. Kepala Jerry kembali berdarah. Dia tersenyum sambil berkata, Nona Amanda, maaf aku tidak tahu ternyata mereka ini adalah orangmu. Aku minta maaf. Bukan minta maaf kepadaku. Minta maaf kepada dia. Amanda mengambil lagi botol minuman dan menghantamkannya ke kepala Jerry. Prak! Jerry dihajar habis-habisan tetapi tidak berani menghindar. Dia kembali tersenyum dan berkata, Nona Amanda. Aku berteman baik dengan kakakmu, bagaimana kalau? Jerry bersedia minta maaf kepada Amanda. Namun, Jerry sama sekali tidak bersedia minta maaf kepada Jensen. Jerry tidak percaya bahwa Jensen adalah bosnya Amanda karena status sosial mereka berdua jauh berbeda. Berteman baik? Amanda kembali mengambil botol minuman.
Nona Amanda, kamu tidak perlu berseteru denganku hanya karena orang biasa ini. Orang biasa. Satu botol lagi dihantamkan. Nona Amanda, kamu jangan keterlaluan. Aku bebas melakukan apapun padamu. Satu botol lagi dihantamkan. Semua orang yang ada di tempat menyaksikan karakter keras dari Amanda. Mereka merasa Amanda memang cantik bagaikan mawar, tetapi juga berduri. Aku minta maaf, aku segera minta maaf. Darah bercucuran di kepala Jerry. Kepalanya sudah dihantam 7 atau 8 botol minuman. Aku salah, mohon berbesar hati maafkanlah aku. Jerry segera berbalik ke belakang dan meminta maaf kepada Jensen. Jensen tahu ini kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada Jerry. Lagi pula, Jensen sama sekali tidak takut dengan orang-orang dari keluarga kaya dan berkuasa saat dia berada di kota Asmenia. Jensen juga mengambil sebotol minuman dari atas meja dan menghantamkannya. Jerry merasa pusing dan mengerang kesakitan. Kamu berani memukulku? Jerry rela dipukul oleh Amanda, tapi bukan berarti dirinya rela dipukul Jensen. Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Jensen mengeluarkan botol lain dan menghancurkannya ke kepala Jerry dengan marah. Badan Jerry berlumuran arak yang dihantamkan ke kepalanya. Apa kamu tahu siapa aku? Kamu siapa? Jensen lanjut menghantamkan sebotol minuman lagi. Amarah Jerry sudah mendidih. Setelah kepalanya dihantam botol oleh Amanda, kini giliran Jensen. Jerry merasa kepalanya ini seperti besi. Kalau bukan karena Amanda ada di sana, Jerry mungkin sudah menembak mati Jensen. Aku tuan muda Jerry dari keluarga Harper. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak tahu siapa kamu. Disambung lagi dengan hantaman botol lain. Semua orang yang hadir ketakutan dan merasa Jensen sudah gila. Ini bisa membunuh Jerry. Hanya Amanda seorang yang tidak menganggap ini keterlaluan. Amanda tahu kemampuan Jensen yang tak perlu bersusah payah jika benar-benar ingin membunuh Jerry. Aku menyerah, aku tidak berani berbicara lagi. Jerry pun sadar bahwa jika dia sendiri terus keras kepala, cepat atau lambat kepalanya itu akan bocor. Kesatria rela menderita dahulu. Sudah berhenti bicara. Jensen menatapnya, aku mau kamu minum habis 15 botol arak putih tradisional ini. Jika kamu melakukannya, maka aku akan mengampunimu. 15 botol arak putih tradisional? Gigi Jerry bergetar dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Jensen sebelumnya, yaitu menghantamkan 15 botol arak putih itu ke kepala dan meminum habis 15 botol arak putih itu. Namun, Jerry awalnya tidak menyangka ucapan Jensen ini serius. Semua orang tidak menyangka Jensen benar-benar melakukan apa yang dikatakannya tadi. Pelayan, sajikan arak. Sifat Jerry yang awalnya sombong langsung berubah menjadi penakut. Dia langsung meminum habis setiap botol arak yang disediakan. Jerry hanya sanggup meminum habis 3 botol. Setelah itu, dia pun terkapar. Masih ada 12 botol, apa kalian mau membantunya minum atau biar dia sendiri teruskan minum? Jensen berkata kepada para pengawal Jerry itu. Anak buah Jerry tersenyum pahit dan mengambil arak putih tradisional itu lalu meminumnya. Ada orang yang minum sampai terkapar, ada pula yang minum sampai muntah darah bahkan lambungnya pecah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jensen sehingga Jensen pun membawa kakeknya dan keluarga pergi dari restoran itu. Episode 474. Bagaimana Jensen bisa mengenal wanita itu? Aku ingat ketika kuliah, dia seorang yang biasa saja. Dia tidak ikut bagian dalam pertandingan bola basket kuliah, dia juga tidak unggul dalam pelajaran. Bagaimana dia bisa bergaul dengan baik? Bajingan, kamu menyakiti tuan muda Jerry, lalu urusan bisnisku bagaimana? Melihat Jensen pergi, Katie merasa sangat kesal. Joshua berlari menghampirinya dengan senang, Katie, aku lihat kamu baik-baik saja, aku pikir kamu tidak perlu minum-minum. Plak. Katie menampar Joshua, tidak apa-apa. Kamu tahu, kamu merusak bisnisku? Dan juga Jensen, sudah tidak punya uang, hanya bisa membuat masalah saja. Aku tidak mengizinkanmu bergaul dengan orang miskin seperti itu. Setelah ditampar, Joshua mengepalkan tangannya dengan marah, tapi dia tetap menahan dirinya. Oke, aku berjanji padamu. Tidak berguna. Katie mendengus dingin. Walaupun Jensen mengenal Amanda, tapi dia merasa bahwa dia hanyalah sekedar teman saja. Jensen hanyalah seorang miskin. Bos,
apakah kamu masih punya kosmetik yang waktu itu? Sementara itu di jalan, Amanda mengikuti Jensen dengan wajah tersenyum. Jensen tidak ingin membuat kakek kaget, jadi dia menyuruh Panah dan yang lainnya mengantar kakek pergi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bukan bosmu, aku tuanmu." Tuan terlalu sulit untuk disebut, sekarang juga bukan zaman dulu, kedepannya aku akan memanggilmu bos. Wajah Amanda penuh dengan senyuman manis, yang sangat berlawanan dengan sifatnya yang sebelumnya. Tentu saja tidak bagus. Bos harus membayar gaji, tapi tuan tidak. Jensen menggelengkan kepalanya. Amanda menghentakkan kakinya dengan kesal. Dan di sampingnya ada seorang wanita yang mengikutinya. Dia adalah Veronica. Veronica dan Amanda adalah teman baik, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Jensen. Tapi dia terlihat semakin penasaran dengan Jensen. Terakhir kali di pesta keluarga Miller, Jensen berulang kali melawan keluarga Miller dan membuatnya sedikit terkesan. Tentu saja Veronica hanya sedikit memperhatikannya saja. Sekarang melihat Amanda menyebut Jensen tuannya, hatinya langsung menjadi tidak senang, bukankah keadaannya menjadi terbalik? Amanda, jangan lupa, kamu adalah anggota keluarga Carson dan juga sebelumnya kamu membantunya, seharusnya dia yang berterima kasih padamu, kata Veronica mengingatkannya. Veronica, kamu tidak mengerti. Amanda tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bosku, dia seorang pria dengan kemampuan yang luar biasa, bahkan tuan muda Jerry bukanlah lawannya. Aku tebak, jika aku tidak maju, mungkin tuan muda Jerry akan mati dengan sangat mengenaskan. PFFT. Veronica tertawa, keluarga Harper tidak cukup memperhatikan keluarga mereka, tetapi mereka jelas saja adalah tokoh besar bagi Jensen. Aku tidak tahu obat apa yang diberikan Jensen kepada Amanda, hingga Amanda sangat mengaguminya. Amanda, jika kamu menginginkan bubuk giok es, maka kedepannya kamu harus memanggil aku tuan. Jensen tiba-tiba berkata dengan suara pelan, omong-omong, jadilah pelayanku, tapi kamu harus tidur denganku. Hah, tidur denganmu? Amanda berteriak, wajah Amanda tiba-tiba memerah, sepertinya itu tidak baik. Apa yang salah? Aku tuanmu, akulah yang memutuskan semuanya, bahkan jika aku menggodamu di jalan, kamu tidak bisa menolak, kata Jensen. Veronica tidak tahan mendengarnya lagi. Apa yang pria ini lakukan pada sahabatnya? Veronica berkata mengancam, kamu Jensen kan? Jangan lupa identitasmu. Amanda adalah putri keluarga Carson. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambutnya saja, kamu akan merasakan akibatnya nanti. Plak-plak-plak. Jensen tidak menghiraukannya. Tak disangka dia menarik Amanda dan memukul pantatnya dengan satu tangan. Bahkan dia melakukannya di jalan. Ah! Amanda terkejut dan berteriak berulang kali. Tetapi dia merasa marah dan senang pada saat yang sama dan ada rasa nyaman yang aneh. Sial, pria itu hebat sekali, memukul pantat wanita di jalan. Dan dia memukul pantat seorang wanita cantik. Orang-orang di jalan terkejut dan iri, berharap mereka bisa menjelma menjadi Jensen. Terutama ketika Jensen membentak Amanda dengan marah dan memukul kaki panjangnya yang dibungkus stocking sutra itu, Jensen dan Amanda terlihat sangat memalukan. Jensen, kamu cari mati. Veronica sangat terkejut dengan tindakan Jensen dan merasa Jensen adalah seorang pria brengsek. Yang menyebalkan adalah pria brengsek ini, tak disangka setiap harinya Amanda hanya membicarakan tentang kebaikannya. Amanda, tidak perlu sungkan kepadanya, beri dia pelajaran. Veronica berteriak kepada Amanda. Amanda dipukul Jensen beberapa kali sambil berdiri, hingga tiba-tiba Amanda mengeluarkan suara kentut panjang. Tentu saja hal itu membuatnya sangat malu, kemudian Amanda berbicara sambil terkejut, Tuan, ini. Aku sudah memperingatkanmu, jangan makan makanan pedas, tapi kamu tidak mendengarkannya, pasti kamu selama ini sembelitkan. Jensen berkata pelan, apakah kamu sudah merasa enakan sekarang? Ia sudah enakan. Amanda mengangguk dengan senang, aku tahu Tuan memukulku, pasti karena ingin menyembuhkanku. Memang sepertinya Jensen terlihat sembarangan memukul, tapi sebenarnya dia menggunakan gerakan pijat untuk membuka dan melancarkan pencernaan Amanda. Terima kasih Tuan. Amanda dengan penuh semangat memeluk lengan Jensen, pukul aku lagi saat kamu punya waktu luang. Ini terasa sangat nyaman dan juga beri aku kosmetik itu lagi. Veronica sangat marah melihat Amanda malu. Yang tidak tahu. Dimanfaatkan di jalanan, aku pikir Amanda akan marah, tapi dia malah berinisiatif memeluknya.
Apakah ini masih sahabat yang dikenalnya? Apakah seperti ini masih bisa dikatakan salah satu dari wanita cantik di ibu kota? Jensen, trik apa yang sebenarnya kamu gunakan untuk menipu sahabatku? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, urusan kita tidak akan selesai. Veronica melampiaskan amarahnya pada Jensen. Apakah kamu sudah buta? Sekarang aku yang diganggu sahabatmu, bukan aku yang mengganggu sahabatmu. Jika kamu tidak percaya tanyakan saja padanya. Jensen sudah pernah melihat Veronica. Dia memukul pantat Amanda dengan marah sebelumnya, tapi dia melakukannya dengan sengaja. Kakak Veronica ini tahu bahwa Elena sudah menikah tapi dia masih mencintainya, jadi Jensen sudah sangat kesal dengan keluarga Woodley. Veronica, sudah jangan bicara lagi, aku melakukannya dengan senang hati. Amanda juga membela Jensen, selain itu, kamu juga menggunakan kosmetikku. Kamu juga sangat menyukainya. Kosmetik pemberian Tuan kepadaku. Dia? Wajah marah Veronica memerah, hanya karena kamu diberi kosmetik, kamu jadi sangat mementingkan dia? Amanda, aku sangat kecewa denganmu. Di mana aku bisa membeli kosmetik seperti itu? Jika kita tidak bisa membelinya di Huaxia, di luar negeri pasti juga ada. Jika kita tidak bisa membelinya dengan harga 1 juta, kita bisa membelinya dengan harga 10 juta. Kamu itu sangat polos. Orang lain memberimu kosmetik dan memanfaatkanmu dengan alasan menyembuhkan penyakitmu. Tak disangka kamu tidak melakukan apa-apa. Jensen menertawakannya. Meskipun bubuk giok esnya ada di pasaran, efek produk yang ada di pasaran 10 kali lebih buruk daripada yang dibuatnya sendiri, uang tidak dapat membelinya. Amanda dimanfaatkan olehku. Itu karena dia memiliki kualifikasi untuk dimanfaatkan. Dia lebih baik daripada seseorang, dia bahkan tidak tertarik untuk dimanfaatkan. Jensen berkata pelan, Veronica melotot menatapnya, sepertinya dia membicarakannya. Selain itu, aku tidak pernah suka memanfaatkan wanita dengan alasan mengobati penyakit. Ini adalah prinsip profesiku, kata Jensen menambahkan, aku lihat amarahmu sangat besar. Sepertinya kamu mau datang bulannya dan kamu juga menderita nyeri haid setiap bulannya. Aku sarankan kamu untuk mengurangi minum minuman dingin. Dan juga, selama haid, jangan lakukan latihan yang terlalu intens. Apa kamu pikir aku ini Amanda? Dengan kata-kata seperti ini kamu pikir kamu bisa menipuku? Veronica tertawa. Seharusnya ada bekas luka di pahamu dan itu tidak kunjung sembuh selama bertahun-tahun. Jensen berkata dengan pelan, kaki kirimu terasa tidak nyaman, karena pernah patah saat kamu masih kecil. D475. Bagaimana kamu bisa tahu? Ekspresi Veronica pun akhirnya berubah. Ini adalah rahasianya, bahkan kakaknya pun tidak tahu. Keluarga Woodley adalah keluarga bangsawan, jadi Veronica juga berlatih seni bela diri sejak kecil. Seni bela dirilah penyebabnya, terutama bekas luka yang dalam di pahanya itu. Itu adalah mimpi buruk bagi Veronica. Oh, lihat dirimu, bekas luka itu telah mengganggumu selama bertahun-tahun. Ketika aku berbicara tentang bekas lukamu, seluruh tubuhmu langsung menjadi lemas. Jensen tersenyum lagi, sayang sekali, kamu tidak berani menghilangkan bekas lukanya dengan operasi. Kamu sudah memeriksakannya ke seluruh rumah sakit besar tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Dan hanya bisa membawa bekas luka itu seumur hidup. Tapi, aku mempunyai obat yang bagus untuk menyembuhkan bekas luka itu, bahkan tidak perlu dioperasi. Aku tidak percaya. Veronica menggigit giginya dengan kesal. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Jensen terlalu malas untuk memedulikannya, lalu dia melangkah pergi. Tuan, tunggu aku. Amanda mengikutinya, meninggalkan Veronica sendirian dalam keadaan linglung. Selama ini, dia merasa lamaran kakaknya 6 bulan kemudian akan 100% berhasil. Tapi sekarang, tiba-tiba dia merasa tingkat keberhasilannya turun menjadi 90%. Jensen tidak sesederhana penampilannya. Jensen memberikan sebotol bubuk giok es kepada Amanda, lalu menyuruhnya pergi dan Jensen sendiri juga pulang ke rumahnya. Rumah ini bukan rumah besarnya, ini adalah rumah seluas 250 meter persegi. Rumah tersebut terletak di distrik Highland ibu kota yang terkenal mahal. Di sekitarnya tinggal taipan bisnis dan juga selebriti, rumah ini dibeli Natasha untuk kakek. Rumah besar adalah rumah Jensen dan Elena. Kurang baik jika kakek ikut tinggal bersama mereka. Dan Natasha memilih sebuah tempat di sekitar sana karena dekat dengan Aula Singlin sebagai alasan,
jadi dengan tinggal di kawasan itu akan membuatnya lebih dekat ke aula Singlin. Sesampainya di rumah, Natasha dan bibinya sibuk memasak. Mulin dan kakek Herman sedang menonton TV. Jensen, kamu sudah pulang. Kakek Herman sangat senang melihat Jensen. Mulin dengan segera menuangkan teh untuk Jensen. Apa yang terjadi dengan Natasha? Setelah kakek Herman mengomelinya beberapa kata, dia tiba-tiba bertanya. Sebenarnya, di kota Asmenia, dia sudah mengenal Natasha dan kelihatannya Natasha sangat dekat dengan Jensen. Pikirannya masih kuno, dia sangat takut Jensen memiliki wanita lain. Jensen tahu masalah ini akan terjadi, dia berkata dengan serius, "Kakek, Kak Natasha juga istriku, sebenarnya aku sudah lama ingin mengatakan hal ini denganmu." Wajah kakek Herman berubah. Seorang pria menikahi dua istri. Bagaimana bisa seperti ini? Kakek Herman, kakek tidak perlu khawatir, kurasa Elena juga tidak mempermasalahkannya, biarkan saja. Mulin tiba-tiba membantunya bicara, selain itu, masalah perasaan tidak ada yang bisa menebaknya. Jika kamu menghentikan Nona Natasha dan guru bersama, ini mungkin akan berdampak besar. Mungkin saja mereka akan mati demi cinta. Jensen diam-diam memberi Mulin jempolnya. Muridnya ini melakukannya pekerjaan dengan baik. Yang kamu katakan benar juga. Kakek Herman menghela napasnya dan tidak menentangnya lagi. Lalu dia berkata, karena semuanya adalah keluarga, kita harus memperlakukannya dengan baik ke depannya. Aku dan bibimu aku akan memberinya angpau dan memperlakukannya sebagai menantu perempuan. Omong-omong, kamu juga harus menikahinya dengan resmi. Jangan membuat gadis itu sedih. Baiklah, masalah pernikahan, tunggu setelah beberapa waktu aku akan mempersiapkannya. Jensen sangat gembira. Ketika masalah Elena selesai, dia akan dengan resmi menikahi Kak Natasha. Di dapur, Natasha sedang memasak, dalam hatinya sebenarnya dia merasa sangat gugup. Tetapi setelah mendengar pembicaraan mereka di ruang tamu, dia merasa terharu dan matanya menjadi basah. Walaupun menjadi kekasih gelap Jensen dan selamanya tidak diakui, dia juga tidak peduli. Tapi bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga Jensen dan menikahinya dengan resmi, tentu saja ini hal yang baik. Ini juga berarti Jensen menghormatinya. Jensen, menurutku ada yang salah dengan pacar Joshua. Di ruang tamu, kakek Herman memikirkan masalah di restoran itu dan berkata dengan sedikit khawatir. Bahkan dia bisa melihat bahwa Kathy membawa lari uang Joshua. Kakek Herman benar. Wanita itu tidak bisa diandalkan. Sepertinya dia akan segera kabur dengan orang kaya. Kenapa kamu tidak mengingatkan teman sekelasmu, kata Mulin. Jensen mengangguk, dia akan datang makan malam nanti, aku akan mencari kesempatan untuk mengingatkannya. Bagaimanapun, Joshua adalah sahabatnya, dia tidak tahan melihatnya jatuh dalam masalah. Baru selesai dibicarakan, orangnya langsung datang. Bel pintu berbunyi. Setelah Jensen membuka pintu, dia melihat Joshua datang. Joshua, membawa sekeranjang buah, memperhatikan rumah itu dan berseru, Jensen, ini dia. Ini adalah sebuah rumah di distrik Highland. Kamu tidak akan bisa mendapatkannya tanpa 100 juta. Punya temanku. Jensen membawa Joshua masuk. Melihat tamu datang, Natasha berlari keluar untuk menyapanya. Wah! Joshua terkejut lagi. Setelah menyapanya, dia berbisik, Jensen, ini istrimu ya? Sangat cantik, berpenampilan manis, dan memiliki tubuh yang bagus. Bagaimana kamu bisa begitu beruntung? Haha, beruntung. Jensen mengakuinya dengan anggun di depan teman sekelasnya dan di dalam hatinya berkata, aku masih punya satu istri dan dia lebih cantik lagi. Tentu saja, dia pasti memiliki beberapa penyesalan. Ketika ingatannya hilang waktu itu, dia adalah pecundang keluarga Lawrence, semua orang meremehkannya. Kemudian, ketika ingatannya kembali, dia dipandang semakin tinggi di kota Asmenia, ditemani oleh dua istri yang cantik. Hidup yang sempurna. Tentu saja, jika tidak ada masalah pertunangan dalam waktu setengah tahun, semuanya akan sempurna. Mereka duduk dan makan, lalu mengobrol santai tentang masa lalu. Berbicara tentang masa lalu, Joshua sangat bersemangat. Dia memang terlihat keren pada masa itu. Dia menggesek ratusan ribu yuan dalam sekejap mata. Joshua, perusahaan Kathy tidak ada hubungannya denganmu, sepertinya tidak bagus seperti itu. Setelah mengobrol sejenak, Jensen berbicara tentang bisnis.
Awalnya aku merasakan seperti itu, tapi kita kan satu keluarga, segala sesuatu tidak perlu dibagi terlalu jelas. Joshua menggelengkan kepalanya dan tidak memedulikan hal itu. Hanya saja kita perlu tetap waspada. Ada sebuah perkataan yang mungkin tidak enak didengar. Bagaimana jika Kathy membawa pergi uangmu? Jensen, sahabat tetap hanya sahabat. Beberapa kata tidak baik diucapkan seperti ini. Joshua sedikit marah. Jensen segera menenangkan dirinya, lalu menepuk mulutnya sendiri. Kamu lihat aku baru minum beberapa gelas sudah bicara sembarangan, terutama karena masalah pagi ini, membuatku merasa bingung. Kathy, dia memiliki jiwa bisnis yang kuat, dia ikut dalam semua acara pertemuan, semuanya demi bisnis perusahaan. Joshua mengatakan hal-hal baik tentang Kathy. Kakek Herman dan Mulin saling memandang dan menghela napas. Pria yang sedang jatuh cinta memiliki IQ 0. Hal yang begitu jelas tidak bisa dilihatnya. Kakek Herman buru-buru mengedipkan mata pada Jensen. Bagaimanapun, dia tidak ingin Joshua tenggelam semakin dalam. Jensen tahu bahwa segala sesuatunya tidak bisa dipaksakan terlalu cepat. Setelah makan, dia berkata dia akan pergi ke rumah Joshua untuk melihatnya. Joshua setuju dan keduanya pergi naik taksi. Keluarga Joshua tinggal di pinggiran kota. Meski agak sedikit lusuh, tapi karena rumah pribadi, jadi jika dijual harganya juga lumayan tinggi. Setelah memasuki rumah, Jensen melihat sekeliling dan melihat dekorasi sederhana di ruang tamu, serta sebuah piano ditempatkan di sana. Orang tuaku sudah meninggal, jadi rumah sepi. Terkadang Kathy pulang ke sini, tapi terkadang dia bermalam di perusahaan. Joshua menuangkan air untuk Jensen, lalu dia melihat Jensen menatap piano itu, dia langsung tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat ketika kita masih kuliah? Ingat, kamu mendengarkan lagu Maxim Croatian Rhapsody dan bersikeras belajar pianonya. Hasilnya, kau mempelajarinya selama 3 bulan tapi masih tidak bisa. Puluhan ribu yuan untuk sebuah piano yang dikirim ke asrama, kemudian dibakar sebagai kayu bakar, kata Jensen sambil tertawa. Haha, itu karena Kathy suka pria yang berbakat. Aku ingin menjadi pangeran piano, tapi siapa yang tahu bahwa 5 nada saja aku tidak paham secara lengkap, jari-jariku tebal dan pendek, seperti bola wol yang sedang bermain piano. Kata Joshua sambil tertawa. Selamat mendengarkan audiobook yang diproduksi 476. Biar aku coba. Melihat piano itu tangan Jensen juga merasa gatal. Dulu dia juga ikut belajar piano bersama Joshua selama beberapa waktu. Saat dia melihat chord piano, tiba-tiba dia merasa apa yang sulit pada masa dulu menjadi jauh lebih mudah sekarang. Dia memainkannya sambil berpikir. Dengan cepat, sebuah lagu Croatian Rhapsody yang indah terdengar. Joshua yang berada di sampingnya terkejut dan berkata, Jensen, apa setelah lulus kuliah kamu lanjut belajar piano? Levelmu ini sudah hampir sebanding dengan Maxim. Haha. Jensen tersenyum, alasan mengapa dia bisa memainkannya karena teknik kaisar manusianya sudah mencapai level keempat. Itu yang membuat reaksinya menjadi lebih sensitif. Dan untuk koordinasi dan reaksi jarinya, karena dia pandai dalam akupuntur dan moksibusi jadi jari-jarinya secara alami menjadi fleksibel. Sesaat kemudian ponsel Joshua berdering. Setelah Joshua mengangkatnya, wajahnya terlihat sedikit muram. Kathy tidak pulang lagi ya? Kata Jensen menebak. Joshua mengangguk, mau bagaimana lagi, demi menghadiri undangan. Kamu kan juga berinvestasi di perusahaan itu, kenapa kamu tidak pergi melihatnya saja? Kata Jensen menyarankan, lalu dia melihat Joshua mengerutkan keningnya. Dia tahu Joshua sebenarnya punya perasaan tidak enak. Tapi Joshua terlalu mencintai Kathy dan memilih untuk berpura-pura bodoh. Melihat sahabatnya yang terperangkap oleh cinta, Jensen merasa sedih. Lalu dia berkata, bagaimana kalau kita uji saja Kathy? Jika dia lulus ujianku, mulai sekarang, aku tidak akan lagi ikut campur dalam urusan kalian berdua. Jensen, di antara pasangan, tidak boleh saling curiga. Joshua tanpa sadar menolaknya. Joshua, aku menganggapmu sebagai sahabatku, jadi aku tidak ingin kamu jatuh ke dalam masalah. Beberapa wanita adalah wanita jahat, dengan putus tepat waktu kamu akan berhenti kehilangan waktumu. Jensen juga bekerja keras selama setengah tahun, tapi Joshua adalah saudaranya, dia tidak tinggal dia melihatnya. Baiklah. Joshua akhirnya mengangguk, tapi, aku yakin Kathy mencintaiku.
masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini, biar waktu yang membuktikan. Jensen tersenyum dan meminta Joshua untuk membawanya ke perusahaan. Nama perusahaannya adalah Fashion Design FYT, yang mempunyai nilai pasar 200 juta yuan, dengan 4 pemegang saham. Katie adalah salah satunya. Setelah Jensen dan Joshua mendatangi Fashion Design, keduanya dihentikan oleh seorang satpam. Ini adalah grup Fashion Design FYT. Apa kalian sudah membuat janji? Jika tidak, silakan pergi. Satpam itu melirik mereka dari atas hingga ke bawah dan berkata dengan dingin. Kami di sini mencari Katie. Joshua berkata dengan cepat. Aku tanya apakah kalian punya janji? Suara satpam itu memaksa dan bertanya. Sepertinya dia adalah satpam perusahaan fashion design, tubuhnya termasuk tinggi dibandingkan dengan orang kebanyakan. Belum. Joshua menjawab dengan suara pelan. Jensen menghela napasnya, kehidupan memang guru yang terbaik. Ketika kuliah dulu, Joshua berbicara paling keras, kaya dan bersemangat tinggi. Seperti seorang preman, tapi sekarang, bahkan seorang satpam bisa menganiayanya. Tanpa janji, kamu ingin menemui Nona Katie? Apa itu pantas? Satpam itu melihat Jensen dan Joshua berpakaian biasa saja. Tidak seperti tuan muda, tidak seperti manajer, jadi dia tidak menganggap mereka. Kalau bicara sopanlah sedikit. Boleh menghina Jensen seperti itu, tapi jika sahabatnya dikatakan seperti itu Jensen tidak tahan lagi mendengarnya. Siapa kamu? Ini grup Fashion Design FYT, kamu siapa berani bicara seperti itu? Ketika satpam melihat Jensen berani membantahnya, dia menjadi marah. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami berlaku tidak sopan. Aku mau melihat seberapa kasarnya dirimu. Jensen menyipitkan matanya. 30% saham grup Fashion Design FYT ini adalah milik Joshua. Akibatnya, bos yang hebat itu berakhir seperti ini, melihatnya saja membuatnya marah. Jensen, sudahlah, mari kita tunggu di luar. Joshua sangat takut jika masalahnya menjadi besar dan membuat Katie kesal. Jensen menjadi lebih marah, tunggu di luar. Apa Joshua masih memiliki martabat? Ini seperti pengemis. Ketika beberapa satpam melihat Joshua takut, mereka makin yakin bahwa keduanya hanyalah orang miskin. Salah satu dari mereka mengeluarkan tongkat pemukulnya dan berkata, dengan galak, tidak mau pergi ya. Tangkap mereka dan perlakukan mereka seperti pencuri, kemudian kita kirim ke kantor polisi. Plak. Jensen langsung menamparnya, hanya orang yang tidak tahu sopan santun yang memandang rendah orang lain. Dia itu bosmu, kamu tidak takut dipecat. Satpam itu terdiam sejenak, lalu tertawa dan marah, dipecat. Gaji seorang satpam 7.000 sebulan. Kamu sungguh berpikir semua orang akan dengan mudah memecat kami begitu saja. Ayo pecat aku. Orang ini seperti pengecut. Apa dia layak menjadi bos? Dan kamu berani memukulku, kalian mengundang keributan dan membuat masalah. Hari ini, kalian tidak akan bisa pergi sebelum kalian bisa menamparku 10 kali. Semua satpam mengepung Jensen. Orang-orang yang lewat menggelengkan kepala secara diam-diam, membuat masalah dengan satpam di perusahaan. Bukankah mereka cari mati? Tentu saja, beberapa orang juga mengenali Joshua dan tahu bahwa dia adalah pacar Katie. Mereka bahkan mendengar bahwa bisnis Katie dimodali oleh pacarnya. Katie dulu sangat baik kepada pacarnya dan sering mengajak pacarnya pergi bersamanya untuk menunjukkan kemesraan antara keduanya. Tapi sejak pacarnya bangkrut, Katie terus membentaknya seperti pelayan dan terus memarahinya setiap hari. Sungguh menyedihkan dia bisa menjadi pria seperti ini. Mau bagaimana lagi, siapa yang membiarkan dia bangkrut? Sekarang dia bahkan mengandalkan Nona Katie untuk bisa makan. Jangan berkata seperti itu, dia juga mendanai perusahaan ini. Sebenarnya, dia adalah bosnya. Sayangnya, perwakilan hukumnya bukan dia. Semua uang ini sepertinya sudah dimakan oleh Nona Katie. Kata beberapa pegawai itu sambil berbisik. Apa yang kalian lakukan? Saat ini, Katie sedang lewat sambil memegang map. Setelah melihat Joshua, wajahnya menjadi murung dan berkata, Joshua, bukankah aku sudah bilang padamu, kamu tidak diizinkan datang ke perusahaan? Katie. Wajah Joshua dipenuhi rasa bersalah, seperti habis melakukan sesuatu yang buruk. Wajah semua satpam seketika berubah, mereka tidak lagi berani menangkapnya, bahkan menjadi takut dipecat. Sudah, bukan urusan kalian. Anehnya,
Kathy tidak menyalahkan satpam, malah memarahi Joshua. Berapa kali aku katakan, kamu tidak boleh datang ke sini. Siapa yang mengizinkan kamu datang? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa, bisakah kamu tidak turut campur tangan dalam masalah perusahaan? Setelah berbicara, dia memandang Jensen. Bagus ya, kamu membawa teman sekelasmu yang miskin itu lagi. Apa kamu ingin meminjam uang? Katakan padaku, setahun belakangan ini, aku bertanya pada MU berapa banyak uang yang kamu pinjam. Sebenarnya dia juga tidak meminjam banyak kepada Joshua. Dia bahkan berharap Joshua menjual rumahnya agar Kathy bisa mendapatkan sedikit uang. Setelah dia mendapatkan uang, dia mungkin akan mencampakkan Joshua. Kathy, aku. Joshua menundukkan kepalanya. Naiklah, dasar tidak berguna. Kathy tidak ingin masalah ini menjadi besar dan membiarkan orang-orang melihat lelucon ini, lalu dia berjalan di depan. Sebenarnya, dia tidak menyalahkan satpam juga karena alasan ini. Jensen dan Joshua mengikuti Kathy masuk ke lift, tapi wajah Jensen menjadi lebih kesal. Apa Kathy ini benar-benar pacar Joshua? Bahkan posisinya lebih rendah dari seorang satpam. Dan tentu saja Kathy tidak ingin orang lain mengetahui hubungannya dengan Joshua. Di lift, Kathy memandang Jensen dengan jijik. Dia merasa Jensen datang dari kota Asmenia dan bergantung hidup pada Joshua. Dia menghentakkan kakinya ke lantai dengan sepatu hak tingginya dan berkata, Joshua, aku beritahu kamu jika teman satu kelasmu yang miskin itu ingin bekerja di perusahaanku, itu tidaklah mungkin dan jangan pernah berpikir untuk meminjam uang. Kathy, dia tidak sedang mencari pekerjaan, kata Joshua menjelaskan. Jangan berpura-pura lagi, jangan pikir aku tidak tahu tipu dayamu, kata Kathy dengan marah, lalu dia menatap Jensen dan berkata, kamu juga, apa kamu tidak tahu malu? Kami tidak merekrut orang di sini. Episode 477. Bagaimana kamu bisa yakin sekali kalau aku sedang mencari pekerjaan? Siapa tahu, aku bosnya, kata Jensen sambil mengerutkan keningnya. Kamu bercanda, kamu bosnya, kalau begitu aku presidir dari grup Aliansi Bintang. Kamu perlu pendidikan tapi kamu tidak punya pendidikan, kau perlu identitas tapi kau tidak punya. Identitas, bahkan identitas saja tidak ada, bahkan kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi satpam perusahaan kami. Kamu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan dan tidak punya pendidikan, hanya hidup terombang-ambing. Kamu hanya bisa menjadi kurir, menjadi supir taksi online dan mengirimkan paket seumur hidupmu. Kata-kata Kathy sangat kejam. Kathy, jangan berbicara meremehkan orang seperti itu, kamu keterlaluan. Api amarah muncul di dalam hati Joshua. Dia merasa Kathy sangat tidak sopan kepada teman sekelasnya. Kamu juga tidak jauh lebih baik darinya, bos tapi tidak kenal siapa-siapa, hanya mengenal beberapa orang kaya. Kemarin, kamu membuatku gagal menandatangani kontrak dan perusahaan menyalahkanku, dasar tidak berguna. Saat memarahi Joshua, lift sampai di lantai yang dituju, Kathy meninggalkan Joshua dan Jensen untuk menghadiri rapat. Jensen, maafkan aku membuat kamu dimarahi. Walaupun Kathy berbicara kasar tapi hatinya lembut. Joshua meminta maaf kepada Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya, tidak percaya bahwa Joshua masih bisa berpikir bahwa Kathy berbicara kasar tapi berhati lembut. Singkatnya dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Joshua masih menipu dirinya sendiri. Jensen tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyarankan, mereka sedang rapat, kenapa kita tidak masuk dan melihatnya? Itu tidak terdengar seperti usul yang baik, di dalam penuh dengan para bos. Wajah Joshua dipenuhi keraguan. Bukankah kamu ingin menguji apakah Kathy tulus padamu? Lakukan saja seperti yang aku katakan, lagi pula aku juga bosnya. Kata Jensen menghiburnya, lalu dia membuka pintu ruang rapat dan masuk. Joshua terkejut melihat penampilan Jensen yang tenang dan rendah hati. Orang biasa tidak berani memasuki ruang rapat para bos dengan santai. Tetapi Jensen tidak peduli dan terlihat seolah terbiasa dengan acara seperti ini. Secara umum, mereka yang bisa begitu tenang kebanyakan adalah bos. Apa Jensen benar-benar bosnya? Mungkin terpikir seperti itu, tetapi Joshua tahu keadaan keluarga Jensen dan tahu bahwa Jensen tidak mungkin menjadi seorang bos. Sambil membuka pintu ruang rapat, terlihat semua manajer dan pemegang saham hadir dalam rapat itu. Mereka kaget saat melihat Jensen tiba-tiba masuk. Kalian siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Seseorang berdiri dengan cepat dan ingin memanggil satpam.
Kathy terdiam membeku dan dengan marah menatap Jensen dan Joshua. Dia tidak menyangka kedua orang ini berani masuk ke tempat ini. Tapi dia juga berpura-pura tidak melihat Joshua, karena takut orang-orang akan menertawakannya. Bukankah ini pacar Nona Kathy, Joshua? Tiba-tiba, suara cibiran terdengar dan membuat semua orang yang hadir menjadi tercengang. Sebenarnya semua orang tahu bahwa Kathy punya pacar. Aku mendengar bahwa perusahaan didanai oleh pacar Kathy. Hanya saja belum ada yang melihat pacarnya ini. Kathy tiba-tiba merasa malu dan melotot ke arah pria yang berbicara itu. Pria itu tersenyum tipis dan menatap Joshua sambil berkata, "Tuan Joshua, mari silakan ke sini." "Kenapa tidak menyapa terlebih dulu?" "Ini, kecerobohanku." Ditatap semua orang, Joshua merasa agak malu dan berkata dengan cepat sambil tersenyum. Melihat penampilannya yang sederhana, semua manajer departemen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan penampilan Joshua seperti ini mana mirip seorang bos. Dia sudah kalah dalam penampilan. Pantas saja Nona Kathy merasa malu membicarakan pacarnya. "Joshua, kamu tidak seharusnya berada di sini, keluar," kata Kathy memarahinya, karena sudah ketahuan, dia hanya bisa mengusir Joshua. "Nona Kathy, tindakanmu salah. Tuan Joshua adalah pacarmu. Apa dia tidak memenuhi syarat untuk ikut rapat perusahaan?" Pria yang tadi meminum kopinya, lalu kembali berbicara. Namanya Mike Schnene, dia juga salah satu dari 4 bos besar di perusahaan itu dan juga manajer umum departemen penjualan. Alasan mengapa dia ingin Joshua tetap ada di sana, tentu saja untuk melihat pertunjukan Joshua. Joshua juga menatap Mike, dia mengetahui bahwa reputasi orang ini sangat buruk. Dengar-dengar dia sering menggoda karyawan di perusahaan. Satu kali dia menghamili salah satunya dan ditangkap oleh perusahaan. Tapi dia memiliki orang di belakang layar yang hebat. Dan juga dia punya uang dan latar belakang yang bagus. Dengan mudah dia bisa menyelesaikan masalah ini. Apalagi, Mike sering mendekati Kathy dengan alasan lembur. Keduanya sering bekerja di kantor, tetapi tidak ada yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Joshua tidak tahu mengapa Mike menginginkan dia tetap ada di sana, tapi pasti niatnya jahat. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk tetap ada di sini? Kata Kathy dengan dingin, tapi dia sudah bisa menebak ide Mike adalah untuk mempermalukan Joshua. Tapi masalahnya Joshua juga pacarnya, dia tidak bisa ikut mempermalukan dirinya. "Joshua, ada masalah apa? Kita bicarakan lagi di rumah." Kathy ingin mengusir Joshua lagi. Kenapa Joshua harus pergi? Dia berinvestasi di perusahaan, apa dia tidak memenuhi syarat untuk menghadiri rapat perusahaan? Tiba-tiba, ada sebuah suara menyela, itu adalah suara Jensen. Kathy menggertakkan giginya kesal, dia tahu bahwa pecundang miskin ini ingin mencari masalah dengannya. Dia mendengus dingin, mendanai itu satu hal lain, tetapi dia bukan perwakilan hukum perusahaan jadi dia tidak berhak. "Kalau begitu aku bertanya padamu, bukankah uangnya diberikan ke kamu?" Jensen bertanya. Kathy hanya terdiam, banyak orang di perusahaan sudah tahu mengenai hal ini. Jika dia mengusir Joshua lagi, bagaimana pandangan orang lain kepadanya? Setelah mencapai tujuan orang yang membantunya ditendangnya begitu saja? Berubah pikiran? Kathy menahan dirinya. Biarkan saja dia di sini, dia punya hak untuk itu. Mike meletakkan kopi di tangannya dan tiba-tiba berkata, "Tuan Joshua, kemarin aku mendengar bahwa karena kamu terlambat dan memperlakukan pelanggan dengan dingin, membuat pelanggan itu marah. Apa itu benar? Dan aku dengar dari Nona Kathy karena urusan pribadi. Apa yang aku katakan benar?" Mendengar perkataannya, Kathy sangat marah, tetapi dia segera memahami ide Mike. Ternyata semuanya ditujukan kepada Joshua. "Masalah ini salahku, tapi aku terlambat juga karena menunggu pacarku Joshua." Kathy melemparkan masalah itu ke Joshua. Joshua ingin ikut campur dalam urusan perusahaan. "Oke, sekarang tergantung bagaimana kamu akan mengakhirinya." Menunggu dia. Nona Kathy, itu kontrak jutaan yuan. Hanya demi menunggunya, sangat tidak tahu aturan. Kontrak yang dibuat dengan susah payah oleh departemen penjualan kita sia-sia karena orang ini? Di ruang konferensi mulai terdengar banyak suara. Kathy tersenyum tipis. Joshua sudah mendanai perusahaan, dia memiliki hak untuk menghadiri rapat. Tentu saja dia juga memiliki tanggung jawab untuk menanggung kesalahan ini, semuanya lebih baik tanya langsung kepadanya. Masalah itu benar-benar dilemparkan ke Joshua.
Joshua seketika tidak tahu bagaimana harus mengendalikan situasi itu, tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Dia menghela napas dalam hatinya, awalnya, dia memang ingin ikut campur tangan dalam urusan perusahaan. Bagaimanapun, ini adalah uang yang ditinggalkan ayahnya. Tapi siapa yang tahu dia baru saja ikut campur, dia langsung menghadapi masalah yang sulit seperti ini. Tuan Joshua, ini salahmu. Departemen penjualan kami sudah berusaha sangat keras. Sangat sulit untuk menarik perhatian pelanggan besar itu, tetapi karena kamu, kontrak itu lewat begitu saja, apa menurutmu itu pantas? Mike menjatuhkan perangkapnya. Sebenarnya, dia membiarkan Joshua menghadiri pertemuan itu, tujuannya tidak hanya untuk mempermalukan Joshua, tetapi juga untuk mengusir dia dengan resmi. Mike dari dulu sudah menyukai Kathy, tapi Joshua tidak mau melepaskannya. Jika ini bisa membuat Joshua malu dan mengabaikan Kathy, Mike akan bisa mendapatkan perusahaan sepenuhnya. Joshua, bukankah kamu seharusnya meminta maaf untuk masalah ini? Kata Kathy tiba-tiba menyelanya. Episode 478. Ditatap semua orang, Joshua merasa malu, lalu dia perlahan berdiri dan ingin meminta maaf. Tapi Jensen menariknya duduk dan berkata dengan pelan, minta maaf? Kenapa meminta maaf? Kenapa? Kathy tertawa dengan marah. Apa pecundang ini bodoh? Kenapa? Kata Mike mencibirnya, aku akan memberitahu MU kenapa. Demi kontrak ini, departemen kami menghabiskan waktu sebulan. Menggunakan banyak uang dan tenaga, dan akhirnya membiarkan pihak lain tertarik. Sekarang karena Tuan Joshua kehilangan kontrak itu, apa dia tidak perlu meminta maaf? Jika dia tidak meminta maaf, maka departemen penjualan kami masih tidak melakukan hal sia-sia. Bekerja keras dan bertindak dengan hati-hati. Pada akhirnya, karena Tuan Joshua kita kehilangan kontrak, sangat membuat orang sakit hati. Mendengar kata-kata ini, Joshua menghela napas, dia tahu bahwa dia harus meminta maaf. Brak. Tetapi pada saat itu, Jensen tiba-tiba memukul meja, menyakiti hati. Yang menyakiti hati itu kalian. Dia melihat ke bagian penjualan dan berkata, tugas departemen penjualan kalian adalah memasarkan. Sekarang bahkan seorang pelanggan kecil pun tidak dapat kalian selesaikan. Apa yang kalian lakukan di departemen penjualan? Departemen penjualan segera dimarahi karena tidak menanggapinya. Perusahaan membayar kalian dan memberi kalian makan dan minum. Kalian bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan kalian dengan baik. Beraninya kalian menginginkan permintaan maaf? Menurutku, kalianlah yang harus meminta maaf, kata-kata Jensen tepat sasaran. Suasana di ruang rapat langsung mencekam. Punya hak apa kamu berbicara? Kathy tiba-tiba berteriak. Aku wakil Tuan Joshua, dan juga sekretaris pribadinya. Kenapa aku tidak berhak? Kata Jensen sambil berhadapan dengannya, kamu adalah pacar Tuan Joshua, kamu juga berhak, tapi aku lebih berhak. Kathy tidak bisa menyakal perkataannya. Kamu wakil Tuan Joshua kan? Boleh, tapi perkataanmu terlalu berlebihan. Mike tidak menyangka ada seorang pria yang galak di samping Joshua. Berlebihan? Tidak sama sekali, aku bertanya kepadamu, bahkan jika Tuan Joshua tidak merusaknya hari itu, apakah kontrak itu masih bisa dinegosiasikan? Jika kamu berani menjamin, Tuan Joshua akan segera meminta maaf. Jensen bertanya. Wajah Mike terlihat membeku. Pelanggan itu terkenal sangat sulit dihadapi. Meskipun nilai pasar perusahaannya tidak besar, tapi latar belakangnya buruk. Ini adalah grup aliansi bintang. Karenanya, Mike juga tidak memiliki kepercayaan 100% untuk bisa mendapatkan kontrak itu. Mereka adalah perusahaan di bawah grup aliansi bintang, mereka tidak dapat mendapatkannya dengan cepat. Mike membantah. Lalu kenapa kamu mau Tuan Joshua minta maaf? Dari awal masalah ini memang sia-sia. Jensen berkata dengan pelan, oh, aku tahu, departemen penjualanmu melalaikan tanggung jawabnya, bukan? Bagus sekali. Tidak punya keahlian, tapi emosinya juga tidak baik. Apakah juga perlu dinaikkan gajinya? Setelah berhenti berbicara, dia melihat semua departemen dan berkata, departemen penjualan bekerja keras dan inilah yang harus dilakukan departemen penjualan. Apakah Anda memiliki hak istimewa? Bukankah departemen lain bekerja keras juga? Orang dari departemen lain yang mengatakan ini diam-diam mengangguk. Departemen penjualan adalah departemen dengan gaji tertinggi di perusahaan dan kesombongan mereka juga besar.
Seolah-olah perusahaan bergantung pada mereka untuk bisa makan. Semua departemen sudah lama kesal dengan hal ini. Departemen penjualan sangat marah mendengar perkataan Jensen, tetapi mereka tidak berani membantahnya. Setelah disangkal, bukankah ini berarti mereka memiliki hak istimewa? Ingin kenaikan gaji. Aku pikir, departemen penjualan harus meminta maaf kepada perusahaan. Seorang pemegang saham tiba-tiba berkata. Mike menatapnya, awalnya dia ingin melihat pertunjukan Joshua, hasilnya malah departemen penjualan mereka yang harus meminta maaf. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua departemen sedang melihat departemen penjualan. Tuan Mike, kamu harus minta maaf mengenai masalah ini. Kathy tiba-tiba juga berbicara. Mike mengepal tangannya dengan marah, tinjunya gemetar. Lalu dia berdiri dan berkata, ini adalah kelalaian tugas departemen penjualan kami, hingga membawa masalah bagi perusahaan. Di sini, aku mewakili departemen penjualan untuk meminta maaf kepada perusahaan. Berusaha lebih keras lain kali. Kata Jensen menambahkan. Mike tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya kesal. Kathy juga menatap Jensen dengan dingin. Sebelumnya Jensen berkata di lift kalau dia juga seorang bos. Sekarang dia tahu apa artinya. Ternyata dia menggunakan Joshua untuk bisa ikut campur. Mereka yang seharusnya meminta maaf juga sudah meminta maaf, tapi kinerja perusahaan bulan ini kurang baik, sehingga kita tidak boleh kehilangan pelanggan itu. Karena Tuan Joshua meminta departemen penjualan untuk meminta maaf, maka Tuan Joshua harusnya mempunyai saran yang bagus kan? Kathy sangat membenci Joshua, tak disangka pria ini mencari orang asing untuk menyakitinya. Kalau begitu kembalikan saja masalah ini kepadanya. Apa masalah yang sangat mudah ini masih perlu dipertanyakan? Suruh saja mereka menandatangani kontraknya lagi. Jensen meminum kopinya dan berkata pelan. Joshua menatapnya, tapi itu orang dari grup aliansi bintang. Bahkan dia tahu apa arti dari grup aliansi bintang, mereka ini adalah 10 grup besar di Huaxia. Ruang rapat langsung menjadi hening. Semua orang tertawa, bahkan beberapa orang hampir berteriak marah. Tetapi Kathy tiba-tiba berkata, karena Tuan Joshua sudah mempunyai ide seperti itu, baiklah, kita suruh saja Tuan Joshua yang mendiskusikan kontrak ini. Benar juga. Kalau begitu aku akan membuatkan janji dengan klien. Aku yakin Tuan Joshua pasti bisa mendiskusikan kontrak ini. Di sini, aku berharap Tuan Joshua bisa memenangkannya. Mike juga menambahkan, bersiap untuk melihat mengolok Joshua. Joshua merasa cemas dan ingin menjelaskan. Tapi Mike telah menelepon dan membuat janji bertemu dengan pihak lain untuk minum di Masterpiece malam ini. Ini adalah KTV yang sangat terkenal di ibu kota. Rapat dibubarkan. Kathy berdiri dan pergi, dia sangat menantikan kejadian. Malam ini. Jika Joshua gagal, suruh saja dia pergi. Dan jangan berpikir lagi untuk mengungkit uang yang telah diinvestasikan ke perusahaan. Joshua merasa ketakutan, tapi akhirnya dia ditarik oleh Jensen. Ketika dia keluar dari perusahaan, mereka berdua melihat satpam yang tadi dan melihat mereka dengan pandangan jijik. Joshua malas memedulikannya, dia berkata dengan khawatir, Jensen, aku khawatir aku akan gagal malam ini. Malam ini datanglah sesuai janji, mereka hanya grup aliansi bintang saja. Jensen menatap Joshua meyakinkan. Karena dia berencana untuk membantu Joshua, dia pasti akan menanganinya dengan baik. Malam segera tiba, Jensen naik taksi menuju ke Masterpiece. Masterpiece layak menjadi KTV terkenal di ibu kota. Efek pencahayaannya sangat bagus, Gamerlab dan kualitas layanannya juga bagus, para tamu datang dilayani layaknya raja. Tentu saja, harganya tidaklah murah, harganya terendah mulai dari 30.000 yuan. Selain itu, Masterpiece juga memiliki ruang dansa. Jensen melihat jam dan dia telah datang lebih awal, kemudian dia secara acak mencari tempat untuk duduk-duduk. Tuan, wajahmu terlihat asing, baru pertama kali datang ya. Mau minum apa? Sebuah suara lembut terdengar dan seorang wanita cantik berpakaian kostum kelinci berdiri di sampingnya. Dengan stoking jala dan telinga kelinci di bawah lampu yang berkedip-kedip, terlihat sangat menarik. Bir. Jensen menjawab dengan santai, tiba-tiba dia mengerutkan keningnya. Kamu. Wanita cantik berkostum kelinci itu tampak senang dan bahkan dia menjadi sangat bersemangat. Wanita cantik berkostum kelinci itu tampak senang dan bahkan dia menjadi sangat bersemangat. Sepertinya aku pernah melihatmu. Jensen memegang kepalanya dan menatap kaki wanita itu.
Tubuhnya langsing dan lurus, tubuhnya juga lumayan bagus. Terlalu sia-sia jika tidak menjadi pramugari. Oh ya. Jensen akhirnya ingat, dia pernah bertemu wanita ini di pesawat saat pertama kalinya dia datang ke ibu kota. Pramugari cantik yang ada di pesawat itu bahkan memberinya nomor teleponnya kepada Jensen. Aku Keisha. Terakhir kali di pesawat kamu yang telah menyelamatkan kami. Keisha mengangguk bersemangat dan jantungnya berdebar kencang. Setelah berpisah dari Jensen, dia merasa kalau dia tidak akan pernah bertemu Jensen lagi. Ternyata mereka bertemu lagi di sini. Episode 479. Bagaimana kamu bisa bekerja di sini? Jensen bertanya sambil tersenyum. Pekerjaan paruh waktu, pramugari memiliki waktu bekerja yang santai dan aku tidak tahu harus melakukan apa jika tidak terbang. Jadi aku kerja saja di sini, gajinya tinggi, kata Keisha sambil tertawa. Melihat Jensen menatap dirinya, wajah cantiknya memerah. Kamu tidak menertawakanku kan? Aku bukan gadis seperti itu, aku hanya menjual anggur, tidak menjual yang lainnya. Dia sepertinya takut Jensen salah paham. Apa yang salah dengan pekerjaan ini? Kamu memperoleh penghasilan dari kerja kerasmu sendiri itu patut dikagumi, kata Jensen sambil menggelengkan kepalanya. Keisha, di sini. Saat ini, seseorang di kejauhan meneriaki Keisha kalau ada pelanggan besar yang menginginkan banyak anggur. Tunggu aku. Keisha bergegas membantunya dan mengeluarkan anggur dalam jumlah besar, tetapi dia tidak bisa membawanya sendirian dan tidak bisa berjalan dengan stabil. Jensen segera datang untuk membantunya. Terima kasih. Keisha sangat senang melihat Jensen membantunya. Terlepas dari kejadian di pesawat terakhir kali, dia menyadari Jensen sangat mudah didekati dan sepertinya latar belakang keluarganya juga bukan dari keluarga kaya. Dia menyukai pria dari keluarga miskin yang rendah hati dan memiliki rasa simpati. Semuanya lihat, bukankah itu suami Elena yang tidak berguna itu? Saat ini, di salah satu meja ada beberapa orang sedang minum anggur dengan santai dan salah satu dari mereka tiba-tiba menatap Jensen. Tuan Muda Ricky, apa kamu kenal pelayan itu? Orang-orang di sebelahnya merasa sedikit penasaran. Haha, tentu saja aku kenal, hanya seorang sampah yang bergantung pada keluarga Millerku. Pemuda itu tertawa dan berkata, dia adalah putra paman keempat Rowan, Ricky Miller. Tidak lama setelah dia kembali ke keluarga Miller, dia mendengar tentang Jensen. Dia dipenuhi dengan rasa penghinaan dan ketidakpuasan terhadap Jensen. Pada akhirnya, dia tidak menyangka Jensen yang membuat masalah dengan keluarga Miller bekerja di bar. Dasar rendahan. Ayo, kita lihat dia. Ricky dalam suasana hati yang baik, sambil memegang gelas anggur dia berjalan menuju Jensen. Jensen masih membantu Keisha, tetapi karena dia membawa anggur, jadi orang-orang mengira dia adalah seorang pelayan. Oh, pecundang, kenapa kamu begitu murung, kamu bekerja di bar kan? Ricky mendatangi Jensen dengan wajah menghina. Jensen sedikit mengerutkan keningnya. Siapa orang bodoh ini? Tidak kenal aku? Itu normal. Ayahku Rowan Miller dan namaku Ricky Miller. Ricky tersenyum tipis. Sangat menyedihkan, berapa gajimu dalam sebulan menjual anggur? Kenapa kamu tidak menipu keluarga Miller untuk mendapatkan uang? Omong-omong, aku akan menandatangani kontrak dengan perwakilan dari grup aliansi bintang nanti. Haha, tidakkah kamu merasa iri? Ternyata itu adalah anak bodoh dari Rowan si bodoh itu. Jensen tiba-tiba mengangguk. Ricky terlihat marah, orang ini berani menyebut ayahnya bodoh. Tuan muda di sebelahnya juga mengerutkan keningnya. Orang ini sangat berani, rasanya mereka ingin turun tangan. Jangan khawatir, aku paling suka mendengarkan suara pelayan yang tidak senang. Semakin dia tidak senang, semakin dia terlihat tenang, berarti dalam hatinya dia semakin marah. Ricky tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya untuk berhenti. Pecundang, aku beritahu kamu, aku akan menandatangani kontrak dengan grup aliansi bintang atas nama keluarga Miller. Jika berhasil, aku bisa mendapatkan 50 juta yuan. Kamu iri tidak? Haha, Tuan Ricky, bagi pelayan ini, 50 juta yuan adalah uang yang tidak akan pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Sepertinya jika dia menjadi gigolo seumur hidupnya, itu masih mungkin. Oh, dengan tubuhnya yang seperti ini? Pecundang miskin, lakukan pekerjaan pelayanmu ini dengan baik, mungkin ada pekerjaan yang menjanjikan ke depannya. Pemuda lainnya ikut tertawa. Tapi setengah tertawa, tiba-tiba seseorang menyiramkan anggur ke seluruh tubuh mereka.
Terlihat Keisha berdiri di samping Jensen, memegang sebotol anggur dengan marah dan berkata, apa karena punya uang kalian merasa luar biasa, dia bekerja keras untuk mencari uang. Kalian hanya bergantung pada keluarga kalian, dia lebih bisa mencari uang daripada kalian. Dia bisa melihat bahwa keadaan keluarga Jensen tidak kaya. Tetapi karena ini juga, dia tidak tahan hanya berdiam berdiri melihatnya direndahkan. Semua orang mengatakan bahwa kakak tentara itu baik dan jujur, ternyata benar. Wanita rendahan, berani kau menyiram kami dengan anggur, percaya atau tidak malam ini kami akan menggilirmu. Para pemuda itu menjadi sangat marah. Ricky membersihkan tumpahan anggur yang ada di wajahnya, tetapi dia tidak marah, pecundang, urusan kita belum selesai. Aku ingin bermain-main denganmu perlahan. Malam ini, kamu akan melihatku menandatangani kontrak dulu dengan orang-orang dari grup Aliansi Bintang. Dia tahu bahwa anggota keluarga Miller membenci Jensen, jadi dia ingin perlahan-lahan bermain dengan Jensen. Aku yakin, malam ini kamu tidak akan bisa menandatangani kontrak itu. Jensen tiba-tiba berkata dengan suara pelan. Haha, kamu pikir kamu adalah bos dari grup Aliansi Bintang? Aku bertaruh, jika malam ini aku tidak dapat menandatangani kontrak itu, aku yang akan membayar semua anggur yang diminum semuanya di sini. Kata Ricky tiba-tiba dengan berteriak dan membuat semua orang di sekitarnya bertepuk tangan dengan meriah. Adapun anggur perayaan setelah penandatanganan kontrak yang sukses, aku ingin kamu yang menuangkannya, jangan sampai kau lari. Setelah Ricky selesai berbicara, dia berbalik pergi. Plop. Tapi tiba-tiba, lututnya lemas dan tanpa sadar dia berlutut. Dia tidak tahu kenapa itu tiba-tiba terjadi, sepertinya kakinya tiba-tiba mati rasa. Wah, Tuan Ricky, kenapa kamu menjadi begitu sopan? Suara ejekan terdengar dari arah depan. Ricky mendongak dan mendapati dirinya berlutut di depan Jensen. Kamu. Ricky terdiam membeku. Untuk minum di sini, kamu tidak perlu berlutut di depan pelayan. Jensen tersenyum dan berbalik pergi. Seluruh tubuh Ricky gemetar dan dia bangkit dengan marah. Plop. Tapi saat baru saja bangun, kakinya menjadi lemas lagi dan dia pun kembali berlutut, membuat orang sekitarnya mengejeknya. Orang ini baru saja menertawakan seorang pelayan, pada akhirnya dalam sekejap mata dia berlutut di depan pelayan itu. Sungguh memalukan. Dia pantas mendapatkannya, dia pasti sudah banyak mempermainkannya dan tubuhnya menjadi lemah. Keisha mengikuti Jensen pergi dengan senyum penuh semangat. Jensen menggelengkan kepalanya, Ricky mudah untuk dipermainkan. Sebelumnya Jensen melambaikan jarum peraknya dan menstimulasi kaki Ricky menjadi mati rasa. Dia memandang Keisha sambil tersenyum lugu dan merasa wanita itu cukup berani juga, bahkan berani memarahi Ricky. Aku sudah melihat banyak orang seperti ini di tempat ini. Mereka pikir dengan uang kotor mereka bisa merendahkan orang lain, kamu jangan ambil hati. Kata Keisha tiba-tiba menghibur Jensen, di masyarakat ini, tidak semua orang hanya mementingkan uang. Misalnya, aku tidak mementingkannya. Di masa depan, suami yang akan aku nikahi tanpa rumah ataupun mobil tidak apa-apa. Asal dia baik dan bertanggung jawab. Kriteria pertamaku adalah seorang tentara, karena mereka dapat diandalkan. Apa yang kamu katakan benar juga. Jensen tidak mendengar suara Keisha, tapi dia sedikit malu. Dia tampaknya bukan orang miskin. Saat keduanya sedang mengobrol, tiba-tiba ponselnya berdering. Jensen dan Keisha pergi dan berjalan ke ruangan pribadi itu. Setelah memasuki ruangan pribadi, mereka melihat Joshua dan yang lainnya ada di sini. Setelah melihat Jensen, terlihat senyuman sinis di wajah Kathy dan Mike. Di dalam ada juga seorang pria paruh baya dengan kepala botak, yang sedang bernyanyi dengan dua gadis di pelukannya. Melihat tubuhnya yang buncit, sepertinya dia sering datang ke tempat ini untuk bermain. Tuan Harrison, mari, aku akan menuangkan segelas anggur untukmu. Saat ini, Kathy mengambil sebotol Hennessy dan menuangkannya, lalu dia memperkenalkan, ini Tuan Mike dari perusahaan kami dan ini Tuan Genta. Dia memperkenalkan orang yang dibawanya satu persatu, tetapi tidak memperkenalkan Joshua dan Jensen, dengan sengaja tidak menghiraukan mereka. Kamu Tuan Mike kan, mari minum. Tuan Harrison mendorong kedua gadis itu dari sisinya, dan menarik Kathy. Wanita ini lebih cantik, jauh lebih baik daripada kedua wanita tadi. Episode 480. Kathy hanya tersenyum canggung, tapi tidak berani menyinggungnya, jadi dia hanya duduk. Tuan Harrison tiba-tiba bertindak nakal dengan tangannya.
Satu tangannya diletakkan di kaki Kathy, tangan lainnya melingkari pinggangnya, bahkan dia berada sangat dekat dengannya. Tuan Harrison, lihatlah kontrak perusahaan kami. Kathy merasa sangat jijik, tapi dia tetap menahan dirinya. Meskipun dia tidak percaya bahwa Joshua dapat menandatangani kontraknya, tapi dia tetap ingin bekerja sama dengan Tuan Harrison. Malam ini kita bermain saja, sementara jangan bicarakan tentang pekerjaan. Tuan Harrison orang yang sangat licik. Dia tidak membicarakan tentang kontrak dan terus menuangkan anggur untuk Kathy. Nona Kathy, kamu harus meminum anggur ini, kalau tidak berarti kamu tidak menghargaiku. Baik, baik. Kathy hanya bisa menemaninya minum. Mike dan yang lainnya tersenyum melihat pemandangan ini, siapapun tidak ada yang berani ikut campur, karena sudah biasa melihatnya. Sebaliknya, wajah Joshua menjadi muram. Beberapa kali dia ingin melawannya, tapi pada akhirnya dia tetap tidak berani. Dia juga takut akan memperburuk hal baik yang telah dibuat Kathy. Nona Kathy, aku telah meminta sekretaris untuk menindaklanjuti kerja sama dengan perusahaanmu. Tidak lama lagi kamu akan mendapat balasannya. Tuan Harrison menuangkan segelas anggur lagi untuk Kathy. Di bawah penglihatan semua orang, tangannya terulur masuk ke gaun Kathy. Yang lainnya berpura-pura tidak melihat ini, karena tidak berani menyinggung pelanggan besar ini. Joshua merasa tidak menahannya lagi. Tiba-tiba dia berdiri dan menyiramkan segelas anggur ke wajah Tuan Harrison, lalu berkata dengan marah, "Pria brengsek, lepaskan Kathy." "Apa yang kamu lakukan?" Tuan Harrison menatapnya. "Joshua, apa yang kamu lakukan?" Kathy juga memarahinya, sudah hampir berhasil tapi Joshua lagi-lagi merusak semuanya. "Nona Kathy, apa maksudmu ini? Aku pikir malam ini kamu dengan tulus mengundangku untuk minum, ternyata kamu membiarkan orangmu memperlakukanku seperti ini." Tuan Harrison tiba-tiba berkata dengan dingin, "Kalau kamu tidak mau bekerja sama denganku katakan saja, aku juga tidak memaksamu. Tapi tidak perlu mempermainkanku seperti ini, lupakan saja masalah kemarin kamu tidak menepati janjimu, hari ini begini lagi." "Tuan Harrison, sudah jangan marah, otak Joshua memang tidak normal." Kathy buru-buru meminta maaf dan menatap Joshua dengan marah, "Joshua, dasar kamu sampah, masih tidak cepat meminta maaf kepada Tuan Harrison." "Minta maaf? Berlututlah dan tuangkan 3 botol anggur, baru aku akan memaafkannya." Tuan Harrison berkata dengan keras. "Apakah kamu sudah mendengar apa yang Tuan Harrison katakan?" Kathy langsung menatap Joshua. Mike dan yang lainnya mencibirnya terus-menerus, Joshua ini masih berani membual? Awalnya itu terdengar seperti lelucon, sekarang ini seperti lelucon besar, bahkan dia tidak pantas menjadi seorang pria. "Kathy, dia memanfaatkanmu, bukan aku tapi kamu." Joshua menjadi sangat marah sampai matanya memerah. "Diam kamu." Kathy tahu Joshua ingin mengatakan dia adalah pacarnya, tapi dia tidak bisa membiarkan Joshua mengatakannya, dia berkata menegurnya, "Kamu masih tidak melakukan apa yang dikatakan Tuan Harrison?" "Berlututlah." Wajah Joshua menjadi muram dan hatinya kecewa. Dia bertindak seperti itu karena tidak tahan melihat Kathy dipermalukan. Hasilnya Kathy malah tidak menghargainya. Sebaliknya, dia menyalahkannya, memarahinya dan menyuruh pacarnya berlutut di depan pria lain. Sepertinya ujian yang dikatakan Jensen benar. "Nona Kathy, apa seperti ini ketulusanmu?" Melihat Joshua masih tidak berlutut, wajah Tuan Harrison terlihat kesal. Plak. Tapi saat ini, sebuah tamparan jatuh di wajahnya, entah kapan Jensen menghampirinya dan menampar wajahnya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Menyiram orang dengan anggur masih bisa dimaafkan, tapi menampar wajah orang tidak semua orang bisa menerimanya. "Sekarang, keluar dari sini." Jensen mengabaikan Tuan Harrison dan berkata dengan kasar. Berani menyuruh sahabatnya berlutut, dia tidak tahan lagi. "Kamu berani memukulku? Apa kamu cari mati?" Tuan Harrison mengelus wajahnya yang gemuk dengan penuh kemarahan. Plak. Dia ditampar lagi. Jensen dengan dingin berkata, "Masih bertanya apa aku berani memukulmu? Tamparan ini, apakah cukup jelas?" Tuan Harrison menggertakkan giginya kesal, lalu tiba-tiba menatap Kathy dan berkata, "Nona Kathy, bagus, kalian sedang bermain drama, sengaja mempermainkanku datang ke sini, lalu menjilatku. Oke, kalian tunggu saja." Dia pergi dengan marah. Tetapi semua orang tahu bahwa dia pasti tidak akan melupakannya begitu saja.
Meskipun perusahaan Tuan Harrison kecil tapi posisinya tidaklah kecil. Itu adalah grup aliansi bintang. Kathy duduk di sofa dengan cipatan air dan tahu semuanya sudah berakhir. Mike sama sekali tidak khawatir. Dia memandang Jensen dan Joshua sambil tersenyum. Bahkan Tuan Harrison berani ditamparnya, habislah kedua orang bodoh ini. Joshua! Tiba-tiba teriakan tajam datang dan Kathy terlihat marah. Kebencian macam apa kamu miliki kepadaku, demi perusahaan, aku memberikan segalanya. Lupakan saja kalau kamu tidak dapat membantuku, kenapa kamu juga menyakitiku? Dalam keadaan emosi, matanya menjadi basah dan mulutnya mulai mengutuk. Kamu tidak ingin hidup dengan baik, kenapa ikut menyeretku juga? Kamu tidak punya kekuatan, kenapa kamu selalu merusak hal baikku? Perusahaanku, dihancurkan olehmu, apa kamu puas? Kita putus. Suaranya sangat keras dan penuh dengan kekesalan. Kathy, aku. Joshua tiba-tiba merasa bersalah. Jensen diam-diam menggelengkan kepalanya, walaupun Joshua sudah melihat dengan jelas sifat Kathy, tapi dia tetap mencintainya. Kathy dengan mudahnya mengatakan hal-hal ini, tapi dia tidak ingat kalau awal mulanya semua uangnya berasal dari Joshua. Tapi Kathy berkata semua uang yang dikeluarkan Joshua semuanya transparan. Tapi uangnya pun tidak terlihat ataupun disebutkannya. Jangan bicara lagi, kita putus, seumur hidupku aku tidak akan kembali kepadamu. Kathy tidak memberikan Joshua kesempatan untuk menjelaskan dan berkata dengan tegas. Mike tiba-tiba menatap Jensen, bukankah kamu mengatakan ini adalah masalah yang sangat mudah ditangani? Sekarang orangnya sudah pergi karenamu, bagaimana dengan kontrakmu? Sangat senang melihat orang lain menderita. Kathy juga memandang Jensen dengan wajah marah, kamu teman sekelasnya yang miskin. Kamu menabur perselisihan di depan Joshua, semuanya demi uang kan? Kamu juga membual akan menandatangani kontraknya, hebat sekali, 2 tamparanmu menghilangkan 3 juta. Hanya kontrak 3 juta yuan saja. Jensen duduk kembali dan minum dengan santai. PFFT. Mike tidak bisa menahan tawanya, hanya 3 juta yuan, sombong sekali. Bukannya aku sombong, tapi aku tahu orang itu tidak akan pergi jauh dan akan kembali. Jensen mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Benar akan kembali, tapi dia akan kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Mike merasa Jensen adalah orang bodoh. Kembali? Jangan bilang dia akan kembali dan memohon padamu. Apakah kamu dari Goa, baru pertama kali keluar hidup bermasyarakat? Kathy tidak bisa berkata-kata lagi. Tidak tahu Tuan Harrison itu siapa? Orang dari grup aliansi bintang adalah 10 perusahaan besar di Huaxia. Ada yang memiliki sifat baik dan buruk, lalu mereka suruh memohon kepadamu orang miskin yang mencari nafkah ke ibu kota? Kecuali orang itu bodoh baru mau melakukan itu. Joshua juga menghela napasnya dan menatap Jensen. Meskipun dia berterima kasih kepada Jensen karena membantunya, tapi dia juga merasa Jensen terlalu sombong. Saat kuliah dulu, Jensen tidak bergabung dengan yang lainnya. Meskipun nilainya lumayan bagus, tapi masih biasa saja. Dia tidak mempunyai latar belakang keadaan keluarga yang bagus, tidak punya kemampuan, dengan dasar apa Tuan Harrison akan kembali untuknya. Dan juga, dengan jabatan apa menyuruh Tuan Harrison kembali. Grup. Pada saat ini, pintu ruangan ditendang dengan keras, membuat Kathy dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu kalau masalah akan datang. Terlihat seorang wanita berpakaian tradisional berusia sekitar 30 dengan langkah cepat masuk. Matanya mengamati sekeliling dan tiba-tiba tertuju pada Jensen. Melihat penampilan wanita ini yang luar biasa, pasti dia punya banyak latar belakang yang hebat. Halo Tuan Jensen Scott, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu datang ke Masterpiece? Kalimat pertama wanita itu tiba-tiba membuat seisi ruangan itu terdiam.